Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang siklus dari Basidiomycota. Siklus dari Basidiomycota ini diawali dengan adanya spora yang dihasilkan dari Basidiospora yang memiliki sifat miselium haploid, serta tumbuh menjadi hifa-hifa yang bersekat yang memiliki sifat negatif dan sifat positif. Ketika hifa negatif dan hifa positif ini bertemu, maka akan terjadi plasmogami yang kemudian akan membentuk miselium dikaryotik. Miselium dikaryotik ini akan terus tumbuh kembang menjadi Basidiokrap dikaryotik yang tubuhnya itu seperti payung. Basidiokrap dikaryotik ini akan menghasilkan basidia yang sifatnya dikaryotik juga. Nah, ketika basidia dikaryotik bertemu dengan basidia dikaryotik, maka akan terjadi karyogami yang kemudian akan menghasilkan dua inti yang diploid. Ketika dua inti diploid ini terus berkembang, maka akan mengalami suatu pembelahan yang disebut dengan pembelahan meiosis yang kemudian akan terbentuk Basidiospora. Siklus ini akan berjalan terus begitu selanjutnya. Siklus yang kedua yaitu siklus pada Ascomycota. Siklus Ascomycota ini akan terjadi pembentukan askospora di dalam askus. Ketika Ascogonium dan Antheridium ini saling berdekatan, maka akan terjadi plasmogami yang kemudian akan membentuk suatu asokrap. Nah, ketika asokrap bertemu dengan asokrap, maka akan terjadi karyogami yang memiliki sifat askus dikaryotik dan hifa yang dikaryotik. Selanjutnya akan terjadi pembelahan secara meiosis yang akan menghasilkan 4 nukleus yang haploid. Selanjutnya yaitu akan terjadi pembelahan secara mitosis yang kemudian akan menghasilkan 8 askospora. Ketika askospora ini sudah matang, maka akan terjadi atau akan mengalami suatu pemecahan yang kemudian akan terbentuk miselia yang memiliki sifat yang haploid. Selanjutnya yaitu reproduksi aseksual pada Ascomycota, yaitu ketika dia yang sifatnya uniseluler, maka dia akan membentuk tunas pada sporanya. Sedangkan ketika dia multiseluler, maka dia akan menghasilkan konidia. Sekian dan terima kasih.